Langit menghitam dengan gemuruh angin menerbangkan dedaunan kering di area pemakaman pribadi keluarga Adiaksa. Pemakaman Bulastri baru saja selesai digelar. Namun, Aina masih memeluk gundukan tanah yang basah, ditaburi bunga-bunga. Tangisnya tak kunjung surut hingga kedua mata indahnya membengkak. Ia terus memeluk pusara ibunya tanpa ada tanda-tanda akan beranjak pergi. Saat satu persatu orang meninggalkan tempat tersebut, Arhan masih berdiri di belakang tubuh ringkih sang istri. Ia melindungi Aina menggunakan payung dari hujan rintik yang mulai turun. Sekalipun Arhan tak meminta istrinya berhenti menangis, ia ingin Aina melepaskan semuanya hari ini dan kembali menguatkan diri esok hari. Kini isi kepala Arhan dipenuhi tentang cara membuat Aina mendapatkan kembali semangat hidupnya. Ya, meski sekuat apapun ia mencoba, tentu saja dirinya tak akan bisa menggantikan posisi Bulastri yang menjadi ujung tombak semangat hidup Aina. Namun, tidak ada yang tidak mungkin, jangan berkata tidak sebelum mencoba. Saat hujan semakin deras, Aina bangkit dari posisinya. Pakaian, wajah hingga rambutnya sedikit kotor karena tanah makam. Ia berbalik menatap Arhan yang sudah basah kuyup karena memayunginya. "Mas." Arhan tersenyum getir sambil menyibak rambut yang menutupi mata kanan Aina. "Sudah selesai, sudah mau pulang." Bukannya menjawab, Aina mendekat memeluk Arhan dengan erat. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ibu sudah pergi meninggalkanku. Kamu masih punya aku, Ai. Kamu tidak sendiri di dunia ini. Bersandarlah kepadaku, apapun akan kuusahakan demi mengembalikan senyummu seperti dulu." Tak ada kata yang mampu Aina ucapkan, suara isak tangisnya semakin keras, seiring hujan yang semakin deras. Hari ini seperti mimpi buruk. Ia berharap segera bangun, tetapi sakit di sekujur tubuhnya menyadarkan ia bahwa ini bukan mimpi, tetapi kenyataan yang harus ia hadapi. 1 bulan berlalu. Sudah 1 bulan Aina dan Arhan menetap di kediaman keluarga Adiaksa. Karena saat rindu menyapa, Aina bisa langsung ke makam ibunya yang terletak 50 meter dari kediaman mewah itu. Selama itu pula, ia tidak melakukan aktivitas apapun, kecuali mondar-mandir di dalam kamar seperti orang kehilangan arah. Ia bahkan tak lagi aktif dalam kegiatan kampus dan model. Aina kehilangan separuh jiwanya, rapuh, trauma, penuh kebimbangan. "Ai, aku bawa batagor Bandung kesukaanmu, makan yuk." Laras meletakkan sepiring batagor di atas meja sofa. Namun, keceriaan yang dibawa oleh Laras tak bisa membuat sahabatnya itu tersenyum walau tipis. "Aina, kamu makin kurus loh. Ibumu pasti sedih melihat kamu seperti ini. Perjalanan kamu masih panjang sekali. Kalau kamu menyerah sekarang, pengorbanan ibumu apa kabar? Jangan disia-siakan." Laras menyendok batagor itu lalu diarahkan ke depan mulut Aina. "Ayo buka mulutnya dikit saja. Ayo anak cantik, makan ayo. Aku tidak lapar, Ras. Nanti saja." "Loh, jangan gitu. Aina, kamu masih punya aku, Mas Arhan, semua orang di rumah ini sayang sama kamu. Makan sedikit saja, aku beli ini sampai naik ojol 2 kali, sendalku putus, hampir dijambret lagi." "Tidak lucu loh mantan jambret dijambret." Aina menoleh menatap wajah memelas Laras. Sudah 1 bulan terakhir ini setiap pagi Laras akan didatang, nanti sore setelah Arhan pulang barulah sahabatnya itu pergi. Bagaimana Aina tidak menyayangi wanita satu itu, di saat terburuknya seperti ini, Laras selalu di sisinya, tak pernah memperlihatkan air matanya, padahal ia tahu hidup Laras tak seberuntung dirinya sekarang. "Ayo makan sedikit, buka mulutnya. Aku pegal ini ya." Pelan-pelan Aina membuka mulutnya,
melahap batagor Bandung favoritnya yang Laras beli di pasar lama, cukup jauh dari Gang Guci. Enak. Aina mengangguk pelan. Rasanya masih enak, sama seperti dulu. Tapi, ada yang beda. Apa itu? Laras terlihat penasaran. Biasanya aku makan ini bertiga sama kamu dan ibu. Duduk di pangkalan ojek, minum sari tebu. Aina kembali tertunduk, menangisi pergian ibunya. Astaga, salah aku. Laras menepuk jidatnya sendiri. Harusnya aku tidak beli ini tadi. Sudah tidak apa. Aina mengambil piring berisi batagor tadi. Akan aku habiskan. Ia kembali menyendok batagor itu, makan. Dengan sangat lahap tetapi air matanya terus mengalir, ia terisak-isak. Namun, masih berusaha menelan makanannya. Sepulang dari kantor, Arhan tak langsung menghampiri Aina di kamar. Ia pergi ke taman belakang, menemui Tuan Adiaksa yang sedang menikmati langit senja sambil membaca buku favoritnya. Han, kamu sudah pulang. Iya, kebetulan kakek di sini. Ada yang ingin aku bicarakan. Arhan duduk di samping kakeknya sambil mengedurkan dasi yang terasa amat mencekik kala lelah menghampiri. Sudah 1 bulan berlalu, tapi Aina belum pulih dari lukanya. Aku berencana mengatakan sesuatu kepadanya hari ini. Apa maksudmu? Tanya kakek dengan wajah panik yang terlihat jelas. Ya, ia selalu takut jika Arhan sudah menyusun rencananya sendiri karena sudah pasti itu di luar nalar. Arhan menoleh menatap sang kakek. Kakek percaya padaku, kan? Ya, percaya. Tapi apa dulu? Mulai sekarang, kakek bisa mempercayakan semua keputusan tentang identitas Aina kepadaku. Heh. Tuan Adiaksa menegakkan posisinya. Ini pasti kamu punya rencana aneh. Kakek tidak bisa mempercayai kamu kalau begitu. Kek, aku mohon. Sekarang dia istriku, tanggung jawabku. Aku tidak akan mengecewakan kakek, Paman, Bu Lastri. Biarkan aku mengatur semuanya. Tuan Adiaksa tak langsung menjawab. Detik demi detik berlalu, ia sibuk dengan pikirannya sendiri. Sementara Arhan memandangi langit sore yang semakin menjingga di ujung mata. Sepertinya ini memang saatnya, mau tidak mau Aina harus siap, mentalnya harus pulih lagi, ucap Tuan Adiaksa pada akhirnya. Itu juga yang aku pikirkan. Dia harus tahu sedikit demi sedikit. Arhan berdiri dari posisi duduknya. Aku anggap itu sebagai jawaban, biarkan aku yang mengatur semuanya mulai sekarang. Han, kakek belum selesai bicara. Tuan Adiaksa terus memandangi kepergian Arhan hingga menghilang dari pandangannya. Dasar bocah tengil. Dia sama saja seperti papanya, nekat. Langkah Arhan terhenti tepat di ambang pintu kamar yang terbuka. Saat menyadari kedatangannya, Laras segera memakai tas dan jaketnya. Akhirnya Kanda pulang. Aku pamit ya Aina. Laras menepuk bahu Aina lalu bergegas keluar kamar. Mas tadi dia sudah makan, aku pulang dulu ya, ucap Laras. Alvin di depan menunggumu, tadi aku minta tolong dia mengantar kamu pulang, ucap Arhan. Oh gitu ya, oke deh. Sampai jumpa besok. Iya, makasih, Ras. Setelah kepergian Laras, Arhan menghampiri istrinya yang masih setia duduk di depan jendela dengan tatapan nanar. Ai, aku mau mengajak kamu ke suatu tempat, sekarang mumpung masih jam 4:30 sore. Aina melirik Arhan sebentar kemudian kembali fokus melihat ke jendela kamar. Aku tidak mau kemana-mana, tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau ketemu siapapun. Ai, sampai kapan kamu seperti ini, hah? Arhan menarik Aina berdiri dari posisi duduknya. Ia mencengkram erat kedua sisi pundak istrinya.
Bulan lalu aku pernah bilang, kan ini baru awal dari banyaknya hal besar yang harus kamu hadapi, kamu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Air mata Aina mengalir dari sudut matanya. Apa? Dan untuk siapa? Aku sudah kehilangan hidupku Mas, tidak ada alasan lagi untuk aku melanjutkan cita-citaku, tidak ada alasan Untuk aku, Ai. Tegas Arhan memotong ucapan sang istri. Kamu harus kembali hidup seperti dulu demi aku. Banyak mimpi yang belum kita wujudkan dan ada janji yang harus aku selesaikan. Kamu tidak boleh seperti ini terus. Janji? Apa maksudmu Mas? Arhan menghela napas panjang. Ia meraih kunci mobilnya lalu menarik Aina keluar dari kamar. Mas kita mau kemana? Lepaskan aku. Aina memberontak minta dilepaskan tetapi Arhan terus menarik istrinya itu hingga menuruni tangga menuju lantai dasar. Mas aku mau dibawa kemana? Tanya Aina sesaat setelah ia dibawa masuk ke dalam mobil. Aku tidak bisa melihat kamu begini terus. Kamu tanya kenapa aku selalu melindungi kamu, mementingkan keselamatanmu dibandingkan aku, kan? Sebentar lagi kamu akan tahu jawabannya. Mobil Arhan merayap cepat meninggalkan pelantaran rumah. Sementara di tempat berbeda, Nyonya Sofi tengah berpesta dengan teman-teman sosialitanya. Terlihat Sela juga berada di sana duduk di antara para wanita kelas atas. Semuanya, ayo kita bersulang untuk calon pemimpin baru HN Group. Kering. Para tamu saling bersulang, lalu tertawa bersama dengan Sela dan Nyonya Sofi. Hari ini mereka mengadakan pesta di atas kapal pesiar untuk merayakan masuknya Sela ke perusahaan. Ia menggantikan posisi ibunya sebagai CEO untuk sementara sebelum peresmian di rapat Dewan Direksi beberapa hari lagi. Sela berdiri dari posisi duduknya, mengangkat gelas berisi anggur merah, tinggi ke udara. Mari bersulang untuk Ibu Ratu, yang hari ini sudah resign dari pekerjaannya. Para tamu tertawa bersama saat mendengar ucapan Sela. Mereka benar-benar menikmati suasana ini, dengan segalanya fasilitas dan kemewahan yang sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Mulai bulan depan HN Group akan semakin berjaya. Tidak akan ada yang bisa merusak kehidupan sempurna putriku. Terima kasih, Ma. Aku beruntung sekali punya mama yang sangat hebat. Nyonya Sofi mencium pipi sang putri. Sama-sama sayang, pokoknya hari ini have fun ya, masih banyak acara besar yang menunggu kita besok. Mas, ini kita di mana? Tanya Aina sesaat setelah keluar dari mobil. Ia menatap asing ke segala sisi tempat yang dipenuhi dengan pepohonan dan pagar besi yang menjulang tinggi ke atas. Jangankan menjawab, Arhan bahkan tak menoleh menatap Aina. Ia terus menarik wanita itu memasuki area pemakaman. Ya, di tempat tersebut Pak Aman disemayamkan. Sesampainya di depan makam Pak Aman, Arhan melepaskan genggamannya dari pergelangan tangan Aina. Pak Aman, dia adalah orang yang pernah aku ceritakan padamu. Sudah seperti ayahku sendiri. Aku sangat menghormatinya, hingga aku pernah berjanji melindungi anaknya. Maksud Mas, Kak Sela? Bukan. Arhan menoleh menatap Aina. Tapi kamu. Duk. Kelopak mata Aina mengerjap, bingung. Apa maksud kamu? Nama asli beliau Lukman Hardiansyah, tapi lebih dikenal dengan Aman. Lukman. Mata Aina mulai berkaca-kaca, tentu saja nama itu tidak asing baginya. Ya, Lukman Hardiansyah, ayah kamu. Ayah. Tiba-tiba kedua kaki Aina terasa amat lemas. Ia bersimpuh di sampingnya makam Pak Aman, mengusap batu nisan yang sudah lusuh seperti tidak terawat. Ayah. Ya, dia ayah kamu, Ai. Ayah dan suami yang direbut oleh wanita ular bernama Sofi dan putrinya Sela.
Mereka merebut dunia yang harusnya kamu nikmati bersama ibumu. Tidak mungkin. Aina masih tidak percaya dengan penjelasan Arhan. Baginya ini sangat mustahil. Bagaimana bisa wanita yang selama ini merendahkannya ternyata adalah orang yang sudah membuat ibunya tersingkirkan. Aina mendogak menatap Arhan yang berdiri di sisi kanan makam. Kamu jangan mengada-ada. Tidak ada kebetulan yang seperti ini. Apa aku terlihat sedang bercanda? Tatapan Arhan begitu dingin dan serius. Ini bukan kebetulan tapi takdir membawa kamu kembali untuk merebut kembali apa yang menjadi hak kamu. Aku akan melindungi kamu lebih dari diriku sendiri. Itu janji yang aku langitkan di depan jenazah paman. Mas. Aina tertunduk. Kedua tangannya mencengkram kuat nisan Pak Aman. Kenapa ibu dan ayah meninggalkan aku? Kenapa ibu dan ayah membiarkan mereka yang jahat bahagia? Sekarang kamu paham, kan kenapa kamu harus tetap kuat? Aina kembali mendongak menatap Arhan. Ia tak bisa berkata-kata. Padahal isi kepalanya dipenuhi dengan ratusan pertanyaan. Kenapa baru sekarang? Kenapa ayahnya meninggal dan kenapa ia dan ibunya bisa dibuang begitu saja dan Nyonya Sophie hidup bahagia? Masih banyak pertanyaan yang ingin Aina sampaikan tetapi ia tak kuat jika harus mengetahui semua fakta itu secara bersamaan, karena sudah pasti akan sangat menyakitkan. Ai, aku janji akan membawa kamu ke posisi di mana seharusnya kamu berada. Kali ini bukan demi aku, tapi kamu harus bertahan demi mendiang ayah dan ibumu. Mereka pasti menginginkan hal yang sama seperti yang aku katakan sekarang. Aina terus menatap suaminya dengan air mata yang tak berhenti mengalir dari sudut mata. Kali ini ia menyadari satu hal ia kesampingkan sejak dirundung kesedihan bulan lalu, yaitu tentang Arhan yang telah menjadi tempatnya pulang, tempatnya berkeluh kesah. Tanpa ia sadari pria itu sudah menjadi rumahnya. Apa bisa? Mas jangan sok keren di depan. Ayah. Tanya Aina setelah cukup lama bungkam. Arhan tersenyum tipis. Akhirnya ia bisa mendengar celotehan Aina lagi. Aku harus terlihat keren di depan paman. Aku adalah kebanggaannya dan sekarang aku adalah kebanggaanmu bukan? Aina berdecak lalu kembali memeluk nisan ayah yang begitu ia rindukan. Meski ia masih tidak percaya jika ternyata ia anak dari seorang pria yang begitu hebat seperti Lukman Hardiansyah. Apa aku bisa? Pagi ini Arhan dan Aina kembali ke rumah mereka. Sudah 1 bulan sejak mereka meninggalkan tempat tersebut, bahkan gaun merah yang Aina kenakan malam itu, masih teronggok di lantai ruang tamu. Itu gaun yang aku pakai di rumah Christian, kan? Kok ada di ruang tamu? Arhan mendadak gelagapan, ia tiba-tiba membayangkan malam itu, saat Aina menggila dan minta untuk dicumbu olehnya. Kamu tidak ingat? Memangnya apa? Aina meletakkan tasnya lalu melangkah mendekati Arhan yang tengah duduk di sofa, sambil memeriksa layar ponselnya. Tidak ada. Jangan dibahas lagi. Pipi Aina menggelembung cemburut. Hingga saat ini ia tidak bisa menebak kapan Arhan akan bersikap begitu manis dan kapan pria itu akan kembali ke setelan awal, mode. Dingin dan sedikit menyebalkan. Baiklah. Oh ya, sore ini aku mau ke makam ibu lagi, boleh? Arhan menoleh menatap Aina. Boleh saja, tapi kembalilah sebelum gelap. Malam ini kita harus menghadiri acara penting. Kamu harus ikut hadir sebagai kekasih Arhan Adiaksa. Cek, kekasih. Mendengarnya aku merasa masih gadis perawan. Aina berdiri dari posisi duduknya sambil memijat tekuk leher yang terasa pegal. Tiba-tiba saja matanya membulat, ia meraba bagian lehernya dan ia tidak menemukan kalung liontin kupu-kupunya. Mas. Apa? Kalungku mana? Aina mulai panik. Kalung.
Arhan mendogak menatap Aina yang mondar-mandir tidak jelas di hadapannya. Aku sudah tidak melihat kamu memakainya sejak pemakaman ibu. Aku pikir kamu melepasnya. Tidak pernah. Aina terperagah, matanya membulat. Aku ingat, malam itu di rumah Christian, saat aku dibawa mandi oleh pelayan rumahnya, mereka melepaskan kalung itu dan meletakkannya di meja wastafel. Arhan berdiri dengan tatapan tak percaya. Ini sudah 1 bulan, dan kamu baru ingat. Ia kembali duduk bersandar di sofa. Sudah lupakan, itu kalung biasa. Nanti aku belikan yang lebih bagus. Tidak bisa. Aina menatap Arhan dengan kesal. Itu kado perhiasan pertamaku seumur hidup, tidak boleh hilang begitu saja. Terus kamu mau ke kandang buaya itu lagi? Aina mengangguk cepat. Iya, rumah itu masih dalam pemeriksaan polisi, kan? Karena Christian bandar judi. Jadi pasti aman jika aku ke sana sebentar. Arhan menghela napas panjang sambil memandangi kepergian Aina. Hufet, kenapa dia lebih menyayangi kalung itu daripada orang yang memberikannya? Tanpa menunda waktu lagi, Arhan segera menyusul Aina keluar.